Pas tengah malam kamu belum bisa tidur atau pas siang di kantor, atau pas kamu lagi nyetir mobil. Sambil ngelamun terus kamu mikir kemana-mana. Gimana nih kalau ternyata saya nanti enggak sukses? Ada temen yang ngajakin bisnis, bikin bisnis ini dan bisnis itu, tapi aku kan belum pernah bisnis, gimana kalau gagal? Gimana kalau rugi? Udah gitu bisnis ini dijalankan di luar kota. Atau aku mengundurkan diri aja dari kantor ini. Waduh gimana nih kalau ternyata saya tuh jomblo terus. Kejadian yang kualami saat ini malah kadang-kadang aku jadi sering merasa sedih, takut, kesel dan bahkan mungkin marah. Kamu marah? Karena masa depanmu rasanya tidak pasti amat. Kalau kamu masih hidup dengan pikiran seperti itu terus. Oke tenang aja, saya bikin video ini bukan cuma buat ngingetin kamu. Tapi video ini juga bakal ngebahas tentang semua tentang overthinking. Mulai dari artinya overthinking itu sendiri dan apa penyebabnya. Sampai gimana caranya supaya kamu nggak lagi overthinking terhadap masa depan kamu. Jangan lupa untuk like dan subscribe, biar gak ketinggalan video-video lainnya dari Yes Bisa. Berpikir sebelum melakukan sesuatu memanglah hal yang wajar. Namun, jika kamu selalu berlebihan, over, dalam memikirkan sesuatu hingga mengorbankan banyak waktu, kemungkinan besar kamu over plus thinking sama dengan overthinking. Hal ini tentu tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisikmu. Dan yang pasti gak bisa berkembang, gak move on, gak bisa maju dan seterusnya dan seterusnya. Nah sebelum saya jelaskan tentang overthinking itu apa, kita cari tahu dulu, apa sih pikiran itu? Pikiran adalah instrumen atau sebuah alat di otak kita, yang melakukan tugas memasukkan memori ke dalam otak dan menjalankan memori sebagai aktivitas sehari-hari di kehidupan kita. Memori. Pengertian memori yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas, kuat yang paling diingat. Dari ketiga pengertian tersebut, maka memori disimpulkan sebagai fungsi, pengalaman, atau informasi, dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas. Namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik, hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan dan kuat saja yang mampu tersimpan. Sehingga memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi tersebut. Apa yang dilihat atau dialami akan dipersepsikan pada individu dan hal tersebut dimasukkan ke dalam jiwa kemudian disimpan di ingatan sebagai memori masa lalu. Memori di otak ini bisa juga dipanggil kembali, di saat pikiran membutuhkan. Memori bisa berjalan sendiri walaupun tidak dipanggil atau tidak dibutuhkan tanpa disadari. Kenapa bisa begitu? Karena secara natural sebenarnya semua manusia itu ada natural instingnya, kadang-kadang biasanya disebut sebagai ego mind. Nah ego mind inilah sering memanggil atau memicu memori masa lalu untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Si ego mind ini dia lebih suka memanggil memori masa lalu dari otak kita, pengalaman masa lalu, karena bisa diprediksi, jelas, sesuatu yang sama, seperti kemarin, seperti sebelumnya. Segala sesuatu yang sama itu artinya bagi si ego mind merasa aman dan nyaman dari macam-macam gangguan. Si ego mind merasa takut, atau fear. Sesuatu yang baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Misalnya, Anda akan pergi ke luar negeri atau pergi ke tempat yang belum pernah ke sana sebelumnya. Atau pengen ganti pekerjaan yang baru dengan gaji lebih besar. Atau orang yang biasanya bekerja, lalu ingin berbisnis atau punya usaha. Atau Anda pengen sesuatu yang lebih besar lagi pengen jadi orang kaya misalnya. Atau ada orang belum ketemu jodoh padahal sudah bertahun-tahun, padahal sebetulnya pengen punya jodoh. Segala sesuatu yang baru, belum pernah terjadi dan belum pernah dialami, biasanya si ego merasa takut, gak suka dan berusaha menghalangi. Memori masa lalu yang kuat tersimpan di otak yaitu pengalaman hidup yang lalu, misalnya, rasa marah,
rasa sakit hati, dendam, menyakitkan, pokoknya sesuatu pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi overthinking itu adalah memikirkan secara terus-menerus atau mengulang-ulang memori masa lalu tersebut. Solusi. Jadi solusinya supaya gak overthinking adalah tanpa memori masa lalu, hadir seutuhnya saat ini, masa sekarang, seutuhnya masa kini. Now. Jangan berpikir ke belakang atau masa lalu atau jangan berpikir ke masa depan atau future. Kamu bisa bayangkan, manusia itu memiliki pikiran, sekitar 12.000 sampai 60.000 pikiran perharinya. Dan 80% dari pikiran itu adalah negatif. 90% dari pikiran itu adalah sesuatu yang sudah pernah kita pikirkan sebelumnya atau memori masa lalu. Itulah kenapa, mungkin banyak orang yang tidak berkembang, karena terperangkap dengan pikiran lama atau memori masa lalu. Ajaran Sufisme, cabang aliran mistik dalam agama Islam. Kaum Sufi memiliki peribahasa, Sufi adalah putra-putri saat sekarang. Dan Rumi, seorang penyair besar dan guru Sufi, menyatakan, masa lalu dan masa depan menyelubungi Tuhan dari pandangan kami, bakarlah keduanya dengan api. Meister Eckhart, guru spiritual pada abad ke-13, meringkasnya dengan indah, waktu menghalangi terang menjangkau kita. Tidak ada hambatan menuju Tuhan seperti waktu.